Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Aisyah. Malam itu di asrama anak laki-laki panas sekali dan Husein masih belum bisa tidur. Berkali-kali ia membalikkan badannya di tempat tidur sambil mengumpat-ngumpat. Kenapa aku harus tidur di tempat ini? Aku kan sudah sehat. Sudah 3 hari ia menempati klinik asrama karena radang tenggorokan yang dideritanya. Sebenarnya, sore itu dokter sudah menyatakan bahwa ia sudah sembuh, tapi ia hanya mengizinkan untuk kembali ke kamarnya esok paginya. Besok saja ya, sekarang kan tanggung. Kamarmu yang dulu belum dibersihkan. Nanti kalau kamu sakit lagi bagaimana? Kamu nggak mau penyakitmu bertambah parah kan? Dokter Hamed berujar sambil tersenyum. Suster Emma yang berdiri di samping Pak Dokter itu ikut mengiyakan sambil mengacak-ngacak rambut Husein. Betul nak, tadi waktu saya ke sana ternyata dinding sebelah kamarmu masih dicat. Dan kemungkinan baru selesai besok pagi. Sabar ya nak, lagi pula kamarmu yang ini kan jauh lebih luas dan jendelanya pun jauh lebih besar. Besok saja ya nak. Husein terpaksa menurut sambil bersungut-sungut. Sialan, umpatnya. Bisa mati kebosanan aku di sini. Tinggal selama 3 hari di klinik asrama itu sendirian, yang letaknya bersebelahan dengan kamar ibu asrama. Terasa 3 tahun baginya. Tidak ada televisi dan radio. Sungguh membosankan. Setiap hari yang dikerjakannya hanyalah membaca buku-buku cerita usang yang dipinjamnya dari Syahril, anak tukang kebun di asrama tersebut. Anak kancil bertemu dengan Berry, si beruang coklat. Husein bergumam sambil jari jemarinya menyeruak halaman demi halaman buku cerita lusuh yang dipegangnya tersebut. Apa remaja seumur dia masih suka membaca buku cerita anak-anak seperti ini? Husein menggeleng-gelengkan kepalanya sambil diam-diam menertawakan Syahril, yang memang penampilannya lugu dan polos. Pantas dia masih menjomblo. Husein tersenyum sambil membayangkan Syahril dengan sandal jepit biru dan kaos oblong kedodoran yang hampir setiap hari dikenakannya tersebut. Hawa di ruangan kecil di samping kamar ibu asrama tersebut masih terasa panas. Tetapi Husein sudah tidak mengindahkannya lagi. Ia sedang asyik dengan cerita kancil dan beruang yang terdapat di hadapannya. Baginya tiada jalan lain untuk membunuh waktu yang membosankan tersebut dengan memaksakan dirinya memahami dan terlarut dengan setiap aluran cerita yang terpaksa direguknya kata demi kata. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 12:30 pagi. Sayup-sayup terdengar suara binatang malam bersahutan dari luar jendela kamarnya. Diiringi sesekali suara lembut, hembusan angin yang bertiup di sela-sela cabang pepohonan akasia di samping kanan jendela kamar bercat putih tersebut. Husein memandang ke arah jendela di sampingnya yang terbuka setengah. Angin malam berhembus masuk ke dalam kamarnya yang juga dicat putih. Masih terasa panas, keluhnya sambil mengusap keningnya yang agak berkeringat. Kipas angin di atas kepalanya sudah lama tidak berfungsi lagi. Tangannya bergerak untuk membuka jendela itu. Lebih besar lagi ketika ia menangkap sesosok bayangan putih berkelebat di atas pohon tepat di seberang kamarnya. Husein menggosok-gosokkan matanya. Apa itu? Pikirnya penasaran. Husein kini duduk dengan tegak di atas ranjangnya yang berderit-derit setiap kali ia menggerakkan tubuhnya yang sedikit gempal. Sosok itu kini terlihat jelas.
Ia adalah sesosok wanita muda cantik yang sedang duduk-duduk di atas dahan yang tinggi sambil menggerak-gerakkan kakinya dan bersenandung pelan. Seolah-olah ia sedang berayun-ayun di atas ayunan. Rambutnya terlihat hitam lurus, ikut bergerak-gerak di tiup angin yang berhembus pelan. Parasnya lembut dan cantik. Wanita misterius itu terus saja asik bersenandung, seolah tak memperhatikan sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Husein menatapnya tak berkedip. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya. Tangannya gemetaran. Otaknya seakan berhenti berputar. Dia hanya duduk terpaku menatap pemandangan di depannya. Sekonyong-konyong wanita itu berhenti bersenandung dan dengan tiba-tiba menatap lurus ke arah Husein yang masih duduk terpaku di dalam kamarnya. Tatapannya tajam dan menusuk, setajam tatapan elang yang hendak menerkamnya bulat-bulat dari atas pohon. Suasana bertambah hening mencekam. Husein merasakan seolah darahnya berhenti mengalir. Sebelum Husein sempat menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, tiba-tiba wanita itu terbang melayang dari atas pohon tempatnya bertengger dan detik berikutnya, wajahnya sudah berada dekat sekali di jendela. Mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Wanita itu berdiri begitu dekat dengan wajahnya, sehingga Husein bisa merasakan hembusan hawa dingin dari sosok di hadapannya itu. Saat berikutnya, tiba-tiba saja wanita itu tersenyum menyeringai. Wajah ayunya digantikan oleh paras yang tiba-tiba terlihat begitu menyeramkan. Taringnya yang panjang dan runcing menyeruak dari senyumnya yang jahat. Husein tersentak. Dengan refleks ia menutup jendela dan menguncinya serta menutup tirainya rapat-rapat. Tubuhnya gemetaran hebat di atas ranjang. Detik berikutnya, ia menjerit sekuatnya sambil berteriak-teriak minta tolong dan menyelubungi dirinya dengan selimut bergaris hijau yang selama ini tidak pernah dipakainya. Tapi kemudian ia teringat bahwa ibu asrama sedang keluar kota dan ia tidak tahu kemana suster centil yang seharusnya berjaga di kamar sebelah. Sial, 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 sejuta kali sial. Ia berkali-kali mengumpat dalam hati. Kemudian ia berusaha mengucapkan doa-doa yang pernah dipelajarinya selama ini. Entah karena gugup atau lupa, tak satu pun doa-doa yang sempurna diucapkannya. Tapi ia tak peduli. Ia terus berusaha keras mengucapkan doa-doa sebisanya sampai ia kelelahan dan jatuh tertidur di balik selimutnya yang tebal. Beberapa saat kemudian ia terbangun karena merasa kegerahan. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Pelan-pelan, ia membuka selimut yang menyelubungi kepalanya, sedikit demi sedikit dan mengintip keadaan kamarnya. Keadaan sunyi senyap. Jam dinding berdetak pelan dan lembut. Husein melirik ke arah jam tersebut. Sudah pukul 2:15 pagi. Ia menyibakkan selimutnya dan berusaha untuk tidur lagi. Ketika ia mendengar suara langkah sepatu berhak tinggi di koridor di depan kamarnya. Mungkinkah itu ibu Israma yang baru datang dari luar kota? Husein baru saja memejamkan matanya ketika ia mendengar seseorang membuka pintu kamarnya dan melangkah masuk ke dalam. Bagaimana keadaanmu hari ini, nak? Suara Suster Jane yang genit yang dikenalnya selama ini menenangkannya. Mendadak ia merasa lega karena ia tidak sendirian lagi di kamarnya. Parfum Suster Jane mulai menyeruak memenuhi ruangan tersebut. Baik, Sus. Suster dari mana? Kok sudah selarut ini belum tidur? Husein berkata. Matanya terkesima, tak kalah melihat tubuh Suster Jane yang terbalut erat di balik seragam putihnya, yang terlihat sangat ketat dan sesak.
Ia kelihatan lebih cantik dari biasanya. Oh, aku baru saja menemani Bu Christine menonton televisi. Dan lalu, aku jalan-jalan di luar sebentar. Soalnya udara panas sekali sih hari ini. Suster Jane berkata pelan sambil mengusap-ngusap dahi Hussein yang basah oleh keringat. Kamu sendiri kok belum tidur, nak? Suster muda yang terlihat sangat cantik dan seksi itu tersenyum lagi. Ia begitu lembut dan penuh perhatian. Tangan yang halus terasa sangat menenteramkan hati Hussein yang segera melupakan kejadian menyeramkan sebelumnya. Kini jantungnya mulai berdegup kencang lagi. Bukan karena takut, tapi karena tubuh Suster Jane terlihat semakin indah. Tak kala ia mendekat untuk mengecup keningnya. Tak lama Hussein pun merasa mengantuk dan ia mulai menutup matanya. Tidurlah sayang, Suster Jane berkata lembut, rambutnya yang harum menyapu lembut wajah Hussein. Hussein membuka matanya kembali untuk mematikan lampu baca yang ada di samping tempat tidurnya. Ketika tanpa sadar, ia melihat ke arah lantai dan menyadari bahwa yang selama ini dikiranya Suster Jane ternyata kakinya tidak menapak pada tanah, melainkan melayang di udara. Seketika Hussein menjerit dan meloncat dari tempat tidurnya dan segera berlari di koridor sambil berteriak-teriak seperti orang gila. Ia berlari ke arah kamar Pak Singh, tukang kebun yang kebetulan berada tidak jauh dari kamarnya. Ia menggedor-gedor kamarnya sambil berteriak-teriak ketakutan. Matanya nanar dan nafasnya terasa sesak. Sesaat kemudian Hussein sudah berada dalam kamar Pak Singh yang masih berusaha menenangkannya. Sementara itu, guru-guru dan teman-temannya yang lain yang terbangun oleh teriakannya ikut berdesak-desakan di kamar Pak Singh yang sempit dan mengerubunginya. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Tenang, biarkan ia minum dulu, kata Pak Ahmad sambil menyodorkan segelas air putih. Hussein menerima air yang disodorkan dan segera meminumnya. Tanpa disadarinya, tiba-tiba ia merasa sangat haus dan ia segera menghabiskan air tersebut. Pak Ahmad dan beberapa staf yang lain sedang bertugas malam itu memandanginya dengan cemas. Kamu tidak apa-apa, nak? Hussein menggelengkan kepalanya lemah. Kini ia sudah jauh merasa lebih baik dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah ia tenang, ia menceritakan apa yang telah dialaminya malam itu. Semua berpandangan-pandangan. Pasti itu Aisyah. Iya, itu pasti dia. Orang-orang ribut menggumam. Aisyah? Siapa dia? Dahi Hussein berkerut. Kemudian Pak Singh menceritakan bahwa beberapa tahun yang silam terdapat seorang siswa yang dikeluarkan dari asrama karena berpacaran dengan anak salah seorang tukang kebun waktu itu. Hubungan mereka tidak direstui oleh kedua belah pihak, sehingga pihak asrama terpaksa mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tak lagi menunjukkan batang hidungnya di asrama tersebut, sehingga Aisyah merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di atas pohon tepat di depan kamar klinik asrama. Tubuhnya yang telah dingin dan kaku ditemukan pada pagi hari keesokan harinya oleh ayahnya sendiri yang telah mencarinya kemana-mana malam sebelumnya. Tak lama setelah peristiwa tersebut, beberapa siswa dan guru menemui hal-hal ganjil dan menyeramkan di sekitar pohon tersebut, terutama pada malam-malam bulan purnama, seperti apa yang dialami Hussein pada malam itu. Bahkan tahun sebelumnya, ada 2 orang siswa yang sedang melewati koridor di dekat klinik asrama secara kebetulan melihat seorang gadis berpakaian suster yang wajahnya mirip dengan Aisyah. Tetapi waktu didekati, gadis itu tiba-tiba menghilang. Atau beberapa orang tukang kebun yang sedang membetulkan pipa di halaman belakang
kadang-kadang melihat sosok wanita muda berpakaian putih sedang duduk berayun-ayun di atas pohon sambil bersenandung ringan dan tertawa-tawa kecil. Tapi wajah pucatnya menunjukkan kesedihan hatinya yang entah kapan dapat terobati. Bayangan kematian. Aku takut pada cermin, terutama pada setiap bayangan orang-orang yang terpantul di dalamnya. Jika ada satu hal yang dapat kuenyahkan dari dunia ini, itu adalah pantulan bayangan. Entah itu di cermin, kaca mobil, ataupun benda-benda mengkilap lainnya yang dapat memantulkan bayangan setiap objek di dalamnya dengan cukup jelas. Bayangan-bayangan tersebut sungguh membuatku gila. Tak jarang sumsumku berdesir setiap saat secara kebetulan aku melewati objek mengkilat. Terutama jika aku melihat bayangan orang lain selain diriku sendiri di dalam cermin tersebut. Mungkin hal ini dianggap aneh bagi kebanyakan orang, tapi apa yang terjadi 3 tahun yang lalu benar-benar telah mengubah hidupku sepenuhnya. Waktu itu, aku baru saja merayakan ulang tahunku yang ke-15. Siang itu, aku menemani salah seorang bibiku ke salon langganannya. Sebenarnya aku agak malas menemani bibiku yang satu itu, karena jika ia sudah keasyikan mengobrol, gempa bumi yang super dahsyat atau hujan batu pun tak akan menghentikan ocehannya yang super lengkap. Dari isu seputar kenaikan BBM, gosip artis, sampai si Ciko yang suka mengubur-ngubur anjing betina tetangga sebelah kami. Pokoknya ampun-ampunan deh bibiku yang satu itu. Maka dengan berbekal komik, sebatang coklat dan MP4 yang baru kubeli 2 hari sebelumnya, akhirnya dengan setengah hati aku pun menyetujui untuk ikut bibiku ke salon. Ya nggak apa-apalah, pikirku. Siapa tahu bibiku bersedia mentraktirku pizza sepulang kami dari salon nanti, sebagai upahku menemaninya hari itu. Akhirnya setelah terkantuk-kantuk di dalam tuk-tuk adalah sejenis kendaraan umum di Thailand. Selama beberapa saat kami tiba juga di gedung bercat merah muda itu. Bangunan berarsitektur Portugis itu masih kelihatan seindah dan semenarik 2 tahun sebelumnya, ketika terakhir kali aku menemani ibu dan bibiku ke tempat tersebut. Dengan dinding luar berbalutkan relief bunga teratai ungu dan merah, salon itu berdiri megah di tengah himpitan gedung-gedung perkantoran lain yang menjulang tinggi di sekitarnya. Salon itu tidak sepenuh biasanya. Maklumlah, mungkin karena hari itu hari Rabu pagi. Dari kaca jendela luar hanya terlihat beberapa orang remaja putri di dalam dan seorang nyonya muda yang sedang dikerimbat. Syukurlah, kataku dalam hati. Moga-moga bibiku cepat selesai. Aku sudah tak sabar ingin menikmati pizza kegemaranku. Begitu kami melangkah masuk, aroma wewangian khas Thailand segera menyergap kehadiran kami berdua, dan seorang wanita muda berbusana daerah menyambut kami dengan senyum ramah. Ia dengan sigap mengantarkan bibiku ke ruang sebelah, sementara aku segera memarkirkan pantatku di kursi empuk di sudut ruangan dan mengeluarkan MP4 biru mudaku. Detik berikutnya, aku telah asik terlalut dalam komikku sambil mengunyah coklat dan mendengarkan lagu. Waktu berlalu dengan cepat. Kira-kira 1 jam kemudian, bibiku sudah hampir selesai. Ia sedang mematut-matut dirinya di depan cermin. Aku bangkit dari kursi dan menghampirinya. Sekilas aku melirik ke arah cermin. Pada saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh. Wajah penata rambut yang pada saat itu sedang menyemprotkan hairspray pada rambut bibiku terlihat menyeramkan. Pelipis sebelah kirinya terlihat mengucurkan darah dan membasahi kemeja putihnya. Aku tersentak kaget. Segera aku memalingkan wajah dari cermin dan memperhatikan sang penata rambut yang berdiri tepat di samping kananku.
Tetapi ia terlihat baik-baik saja. Tak ada luka sedikit pun pada wajahnya dan kemejanya putih bersih. Aku mulai kebingungan. Aku kembali memandang cermin, dan apa yang kulihat tetap sama dengan apa yang kulihat pertama kali. Wajah dan baju yang merah oleh ceceran darah yang mengucur semakin deras. Aku tak tahan lagi. Aku segera merubah posisi sendiri berdiriku agar aku tak dapat melihat bayangannya di cermin. Semua ini benar-benar membuatku gila. Apakah ada yang salah dengan penglihatanku? Ataukah ini hanya imajinasiku belaka? Tak lama kemudian bibiku selesai, dan kami pun pulang ke rumah melalui rute yang sama. Sepanjang perjalanan, aku mengunci bibirku rapat-rapat. Pikiranku benar-benar kalut. Aku masih bingung dengan apa yang baru saja kualami. Selang beberapa minggu kemudian, bibiku kembali ke salon itu untuk kerimbat. Pada saat itulah kami mendengar bahwa salah seorang penata rambut salon tersebut telah meninggal dunia 2 minggu sebelumnya karena kecelakaan mobil. Dan ia adalah penata rambut yang waktu itu melayani bibiku. Katanya sewaktu ia hendak pulang ke rumah pada hari itu, di tengah jalan ia tertabrak oleh seorang pengendara motor ugal-ugalan, sehingga tubuhnya terpental ke aspal dan kepalanya terbentur keras sehingga darah mengucur dari wajahnya. Orang-orang segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi ia meninggal dunia dalam perjalanan karena luka-lukanya yang sangat parah, dan ia mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Aku tertegun. Mendadak, aku teringat penglihatan yang kualami waktu itu. Apakah itu merupakan firasat akan terjadinya sesuatu? Aku berusaha melupakan peristiwa tersebut dan kuanggap hal itu sebagai suatu kebetulan belaka. Sampai beberapa bulan kemudian. Hari sudah siang ketika aku dan Iren, teman-teman sekelasku, pulang dari sekolah. Rumah kami berdekatan, sehingga hampir setiap hari kami pergi dan pulang sekolah bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, kami memutuskan untuk mampir ke mall terdekat untuk membeli beberapa perlengkapan sekolah. Sewaktu kami melewati sebuah butik pakaian, secara kebetulan aku menoleh ke arah kaca etalase dan nafasku tersentak. Aku dapat melihat bayanganku sendiri di kaca itu, tetapi di sampingku bukan bayangan Iren, melainkan ayahnya. Ia terlihat pucat dan sedih. Jantungku berdegup keras. Aku teringat kembali peristiwa yang kualami beberapa bulan sebelumnya bersama bibiku. Aku tak tahu apakah hal yang sama akan terulang lagi. Aku tak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang hal itu kepadanya. Aku tak ingin ia sedih memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Malam itu, aku baru saja akan pergi tidur ketika tiba-tiba telepon berdering. Ketika aku angkat, terdengar suara Iren. Ia terseduh-seduh. Aku langsung merasakan firasat buruk. Di sela isak tangisnya, ia berkata terbata-bata, "Fry, ayahku." Ia tak dapat melanjutkan kalimatnya. Ia hanya terisak pelan. "Ada apa dengan ayahmu? Apa yang terjadi?" Mendadak aku merasa gugup dan tegang. Tanganku gemeteran. Pikiranku benar-benar kalut. Apakah ini... Tidak mungkin. Jangan. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, isakan Iren kembali terdengar. Ayahku tak sadarkan diri. Beberapa saat yang lalu ia mendapat serangan jantung. Kini ia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku tersentak kaget. Seketika tubuhku lunglai dan jantungku berdegup tak karuan. Oh Tuhan, jangan biarkan firasatku menjadi kenyataan. Doaku dalam hati. Iren, kita berdoa saja. Semoga beliau tidak apa-apa, kataku sambil menarik nafas panjang. Suster yang merawat ayahku mengatakan bahwa ayahku dalam keadaan kondisi kritis karena ia terlambat diberikan pertolongan.
Iren berkata lirih sambil terisak-isak. Aku tak bisa mengatakan apa-apa lagi selain menghibur sahabatku itu. Malam harinya aku berdoa, semoga firasatku meleset dan segalanya akan baik-baik saja. Aku sungguh-sungguh berusaha menghibur diriku sendiri, bahwa apa yang kulihat waktu itu di kaca etalase toko bersama Iren adalah halusinasiku saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang telah terjadi pada ayah Iren. Tetapi semakin aku berusaha meyakinkan diriku sendiri, semakin besar keraguan yang tumbuh jauh di lubuk hatiku bahwa apa yang kualami sebelumnya tidak akan terulang kembali. Keesokan harinya, aku kembali mendapat kabar dari Iren. Ia mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia malam itu juga. Aku sangat sedih mendengarnya. Terlebih-lebih karena aku telah mendapat pertanda tentang hal itu sebelumnya. Namun tak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah musibah itu. Apakah ini suratan takdir? Jika iya, apa gunanya aku mendapatkan firasat itu jika aku sendiri tak dapat melakukan apa-apa untuk mencegahnya? Mengapa? Mengapa? Beribu tanda tanya berkecamuk dalam benakku. Namun aku sungguh tak kuasa untuk menjawab semua pertanyaan itu. Semua peristiwa ini benar-benar membuatku stres. Semenjak kedua peristiwa itu, aku masih mendapat penglihatan-penglihatan lain yang seringkali membuatku dibayangi perasaan bersalah, sedih, dan takut. Tak jarang aku melihat bayangan-bayangan menyeramkan dari orang-orang di sekelilingku yang tak aku kenal. Entah itu bayangan pedagang sayur yang kebetulan lewat di dekatku, atau bahkan seekor kucing liar yang melintas di hadapanku. Semua bayangan mereka sungguh membuatku merana. Aku hanya bertanya-tanya, kapan kiranya suatu hari nanti aku dapat melihat bayangan kematianku sendiri? Apakah hari ini, besok, lusa, ataukah tahun depan atau bahkan sesaat lagi? Aku hanya berharap semoga aku siap menghadapi hari itu. Hari ketika bayanganku menjadi kenyataanku. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawedi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.